Ex-penyidik KPK, 2013 hingga 2021, Yudi Purnomo buka suara terkait peluang diperiksanya Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution. Persisnya dalam kasus dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PUPR, Sumatera Utara, Sumut, terkait proyek pembangunan jalan. Kasus dugaan korupsi di Dinas PUPR Sumut ini terungkap setelah Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, melakukan operasi tangkap tangan di Mandailing Natal, Sumut, pada Kamis, 26 Juni 2025, malam. KPK pun telah menetapkan 5 orang menjadi tersangka dalam kasus ini. Salah satu diantaranya adalah Kadis PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting. Yudi menyebut, Topan terkena OTT di saat uang yang ia terima ini masih terbilang sedikit dibanding total uang yang ia mintakan, yakni 8 miliar rupiah. Biasanya dalam pengungkapan kasus korupsi, penyidik akan melakukan penelusuran dana atau follow the money untuk mencari siapa saja yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Sama halnya dengan kasus dugaan korupsi di Dinas PUPR Sumut ini. Atas dasar penelusuran aliran dana itu, maka bukan tak mungkin Bobi Nasution akan diperiksa KPK. Mengingat statusnya sebagai kepala daerah, yakni Gubernur Sumut ya bisa jadi akan dipanggil. Karena dia adalah kepala daerah, tidak mungkin tidak dipanggil, kata Yudi dalam program Sapa Indonesia Pagi, Kompas TV, Senin, 30 Juni 2025. Namun kini justru Yudi lebih mempertanyakan apakah Topan ini mau membuka kasus dugaan korupsi ini selebar-lebarnya. Atau bahkan menjadi justice kolaborator dalam kasus korupsi ini. Karena Topan merupakan Kadis PU yang punya kendali besar dalam proyek jalan di Sumut. Tentu bukan masalah follow the money, tapi masalah apakah Topan ini sebagai Kadis PU akan membuka selebar-lebarnya terkait dengan peristiwa ini untuk menjadi justice kolaborator, jelas Yudi. Selain itu Yudi menilai biasanya anggaran daerah paling besar berada di Dinas PU. Terutama untuk anggaran proyek jalan, karena anggaran ini yang biasanya paling banyak di markup. Dan biasanya Dinas PU adalah kaki tangan langsung kepala daerah. Sehingga perlu ditelusuri, apakah ada keterlibatan kepala daerah dalam kasus korupsi ini, atau memang murni dilakukan oleh Topan sebagai Kadis PU saja. Melansir Tribun Medan, Topan Ginting disebut telah mengatur perusahaan swasta pemenang lelang untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Menurut PLT Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, Topan menginstruksikan kepada Res selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut yang juga pejabat pembuat komitmen, PPK, dalam proyek ini untuk menunjuk Dirut PT DNG, KIR, menjalankan proyek pembangunan Jalan Sipiongot Batas Labusel dan Jalan Hutaim Baru Sipiongot dengan nilai total kedua proyek 157,8 miliar rupiah. Seharusnya pihak swasta itu tidak hanya sendirian yang diikutkan. Di sini sudah diikutkan Saudara KIR sebagai Direktur Utama PT DNG ini sudah dibawa sama Saudara Top ini, Kepala Dinas PUPR. Kemudian juga Top ini memerintahkan Saudara Res untuk menunjuk Saudara KIR. Di sini sudah terlihat perbuatannya, kata Asep. Topan pun diduga akan menerima uang sebesar 8 miliar rupiah dari upayanya meloloskan pihak perusahaan pemenang lelang tersebut. Kepala dinas akan diberikan sekitar 4 hingga 5% dari nilai proyek. Kalau dikira-kira ya dari 231,8 miliar rupiah itu, 4% sekitar 8 rupiah miliarannya itu, ungkap Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu, 28 Juni 2025. Asep menjelaskan, uang 8 miliar rupiah itu akan diberikan kepada Topan secara bertahap hingga proyek selesai dikerjakan oleh pihak M. Ahirum Piliang selaku Dirut PT DNG, yang ditunjuk untuk menjalankan proyek jalan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.